Saat ini dalam pengetahuan saya ada dua arsitektur untuk katakanlah melakukan pemrosesan kata atau mengolah kata. Ada LSTM dan transformer. Belakangan ini diketahui bahwa LSTM dirasa lambat dalam mempelajari kalimat, maka muncullah transformer di mana kata bisa diproses secara simultan sehingga lebih cepat. Pada transformer ada dua komponen kunci, yaitu encoder dan decoder. Encoder bertugas mengolah kata menjadi sederet embedding. Embedding adalah vektor yang tersimpan dalam matriks, di mana kata yang mirip akan memiliki nilai yang berjarak dekat. Contoh kata aku dalam bahasa Indonesia, katakanlah memiliki nilai 301, maka saya bisa jadi terkode dengan 302. Sedangkan decoder bertugas untuk menemukan kata yang serupa berdasarkan vektor yang telah dibuat tadi. Katakanlah kita ingin menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka kita masukkan kata Inggris ke encoder, lalu decoder akan menemukan kata dalam Indonesia yang mirip atau sesuai dengan kata yang dalam bahasa Inggris tadi. Algoritma BERT sendiri pada dasarnya adalah sederet encoder yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Hal ini tertuang pada kepanjangannya BERT, yaitu Bidirectional Encoder Representation from Transformer. Sudah terlihat jelas di namanya bahwa BERT adalah sederet encoder yang dirangkai menjadi satu kesatuan menjadi sebuah algoritma. Pada BERT sendiri ada 3 embedding yang dilakukan atau yang digabung, yaitu token embedding, segment embedding, dan position embedding. Dan BERT sendiri dapat digunakan untuk penerjemah bahasa, menjawab pertanyaan pada chatbot, contohnya analisis sentimen, penyimpulan kalimat, deteksi review palsu, dan tugas-tugas lainnya yang memerlukan algoritma untuk memahami bahasa manusia. Nah, langsung saja pada kesempatan ini saya ingin belajar tentang bagaimana kita menggunakan BERT untuk melakukan ekstraksi fitur yang tadi, merubah kata menjadi matriks angka-angka menggunakan sederet embedding. Katakanlah kita sudah siap dengan dua dataset ini untuk tes dan untuk train. Untuk tesnya sendiri seperti ini. Saya punya data cuma sedikit untuk tes 30 data, di mana kolom baris pertama adalah labelnya, yaitu teks dan apakah review ini merupakan review palsu atau review jujur, review asli. Datanya seperti ini. Sedangkan untuk train datanya serupa, cuman dengan jumlah yang lebih besar, 70 data. Dimana sama, baris pertama adalah labelnya teks dan label deskriptif untuk menunjukkan review yang ditunjuk ini adalah review palsu atau review asli atau review palsu, truthful, deceptive. Pertama yang perlu kita lakukan adalah import library yang dibutuhkan.
Kemudian kita jalankan. Kemudian kita buat variabel untuk menampung 3 embedding yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian kita tentukan maksimal panjang sequence-nya dari dataset yang kita gunakan tadi. Dalam kasus ini saya menggunakan 512 kata atau potongan kata. Teman-teman bisa melakukan penyesuaian dengan batas maksimal sequence dalam data set yang kalian gunakan. Kemudian kita buat variabel untuk input word IDS. Kemudian kita buat variabel untuk embedding yang kedua. Dan kita buat untuk embedding yang ketiga. Selanjutnya adalah kita membuat variabel untuk menggunakan pre-train model dari BERT yang bisa diunduh di tfhook.dev di sini. Nah, karena dataset saya merupakan bahasa Inggris, maka saya menggunakan model ini, BERT English Uncase. Ya, di sini. Untuk cara menggunakannya gampang, tinggal kita buat variabelnya. Kemudian kita copy paste URL tadi dan kita kasih keterangan enable trainable dengan true. Terakhir kita masukkan semua variabel yang kita buat ke dalam put output dan sequence output. Jika sudah, kita jalankan kolom kode ini. Agak lama karena dia harus mengunduh pre-train model dari BERT. Jika sudah, kita definisikan 3 buah fungsi, yaitu getMask, getSegments, dan getIDS.
shape ini maksudnya separation ya, akhir dari kalimat di dataset. Dan yang terakhir kita buat untuk get ds. Jika sudah kita jalankan, ada yang salah. Kita coba lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan variabel-variabel yang telah kita buat sebelumnya, termasuk dengan pre-train model dari BERT dengan cara vocab sama dengan BERT layer kita jalankan jika sudah. Nah, terakhir adalah tinggal kita menggunakan yang telah kita buat untuk melakukan ekstraksi fitur atau perubahan bentuk dari dataset. Pertama, kita import dulu dataset yang mau kita gunakan. Namanya kita coba yang train dulu, punctuation small train. Teks adalah nama kolom yang tadi yang di atas baris pertama tadi. Kemudian kita tambahkan CLS ini untuk awal, tanda awal mulainya kalimat. Kemudian kita tambahi tokennya itu sendiri, kalimatnya itu sendiri, dan kita akhiri dengan shape, tanda berakhirnya suatu kalimat. Kedua tanda ini nanti akan memudahkan algoritma BERT untuk atau ketika melakukan klasifikasi. Ini intinya cuman menambah kolom, jadi kolom pertamanya nanti akan ini, dan kolom keduanya adalah row yang di kolom kedua tadi, descriptive tadi, untuk menunjukkan label kalimat di dataset. Nah, kemudian ini untuk export file CSV dataset yang sudah terekstraksi menggunakan pre-train model dari BERT. Kita kasih nama sama aja, punctuation small train extracted CSV. Indeksnya kita buat false. Jika sudah, kita jalankan dan kita coba lihat hasilnya. Ada error sedikit di bagian pembuatan function. Di
9 dan 18 input IDS. Orang tokens kita jalankan lagi. Dan salah lagi. Kita jalankan lagi. Sudah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini. Ketika kita buka, maka akan dihasilkan perubahan. Dari yang semula seperti ini, 70 kata, jadi seperti ini. Nah, untuk ekstraksi dataset trend sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan ekstraksi untuk yang data tes. Sebenarnya sama, tinggal kita copy paste saja. Dan kita ganti ininya tes, karena file kita cuma yang beda di tes saja. Untuk ininya sama, ini sama, ininya sama. Kemudian outputnya kita ganti juga sebagai tes. Nah, sekarang kita run. Kita lihat ini. Nah, sudah selesai. Di video selanjutnya kita akan belajar membuat model menggunakan data latih dan melakukan prediksi terhadap data uji menggunakan hasil ekstraksi yang sudah kita lakukan pada video kali ini.